Selamat pagi semua Bapak dan Ibu. Dengan doa mudah-mudahan pagi yang cerah ini kita dalam keadaan sehat walafiat dan punya semangat untuk memperhatikan apa yang nanti akan disampaikan oleh narasumber kita yang mumpuni, yang profesional. Sayang sekali tadi seperti apa yang dikatakan oleh Bipa, jangan acara ini dikalahkan dengan acara sinetron maupun drama Korea. Mudah-mudahan nanti ada interaksi yang bagus, yang baik antara ibu sebagai peserta dengan ibu narasumber. Untuk itu, sebelum kita mulai diskusi kita pagi hari ini, kita tampilkan dulu ibu narasumber dan ibu sekalian. Ibu ya, silakan. Kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Dr. Carina Ayu MA. Silakan. Bapak Ibu dan hadirin semua yang berbahagia, izinkan sebelum kita mulai diskusi kita pada pagi hari ini, saya ingin memperkenalkan, bukan memperkenalkan saya, tapi memperkenalkan narasumbernya. Bahwa narasumber yang duduk di depan Bapak Ibu ini semua adalah nama, nyontek dulu ya. Ya. Daripada salah. Iya, daripada salah karena ini penting sekali. Nama aslinya adalah Dr. Carina Ayu Rizkyanti MA, lahir di Jakarta beberapa tahun yang lalu. 44 tahun yang lalu. Boleh disampaikan? Boleh, silakan. Boleh ya. Di tanggal 11 Januari 1978, mungkin seusia sama Bapak Ibu yang hadir di acara ini. Usia muda tapi pengalaman bejibun. Pengalamannya jauh di atas usianya. Kemudian agama Islam, nomor WA 081381098099. Siapa tahu nanti selesai acara ini ada yang mau ditanya lewat WA, gak apa-apa ya. Kemudian statusnya nikah dan mempunyai satu putra, betul ya Mbak ya? Betul. Kemudian latar belakang pendidikan, S1-nya dari Fakultas Psikologi Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta, kemudian S2-nya di Psikologi Perkembangan Universitas Kebangsaan Malaysia, jauh ya, dekat Condet. Kemudian S3-nya PhD atau doktor, PhD itu kalau nggak salah Philosophy of Doctor, juga sama di Universitas Kebangsaan Malaysia. Begitu pentingnya Ibu Cherry ini, ternyata jauh di atas layang-layang sana. Kemudian untuk pekerjaan, dari tahun 2013 sampai tahun 2022 di bulan Februari, beliau bekerja di Fakultas Pendidikan Universitas Islam Internasional Indonesia atau UIII. Maaf. Di Pancasila. Oh iya, tahun 2013 sampai tahun 2022 di bulan Maret, beliau bekerja sebagai dosen di Universitas Pancasila Psikologi. Kemudian di bulan April sampai hari ini, beliau sebagai dosen tetap di Universitas Islam Internasional Indonesia. Kalau nggak salah adanya di Cisalak, ya. Jalan Raya Jalan Raya Bogor. Ya. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan terkait dengan data pribadi dari narasumber. Mungkin Bapak Ibu juga sudah tidak sabar lagi, saya pun tidak sabar. Marilah kita dengarkan, kita amati, kita perhatikan apa yang akan disampaikan oleh Ibu Cherry ini. Karena sangat penting menanamkan empati terhadap pengasuhan anak disabilitas intelektual. Karena saya yakin yang ada di depan saya ini adalah semuanya terkait
dengan judul pada pagi hari ini. Silakan tanya apa yang nanti akan disampaikan oleh Ibu narasumber. Jangan ngantuk, jangan loyo. Silakan kalau pengen makan apa yang sudah disediakan oleh panitia disantap sambil kita mendengarkan. Terima kasih. Silakan Ibu narasumber untuk memulai. Sekali lagi kita minta tepuk tangan yang mulia untuk Ibu narasumber. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Moderator, Bapak Azam. Tadi pagi saat ketemu Pak Azam saya terpukau. Beliau hafal sebetulnya semua CV saya tadi. Cuman mungkin agak grogi ya Pak. Iya, grogi. Baik, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Budi, Ibu Iva, Ibu Iriana, para guru, Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir hari ini. Kemudian anak-anak saya di Fakultas Psikologi Universitas Pancasila. Rindu saya dengan mereka, akhirnya bisa ketemu lagi sekarang setelah saya pindah. Bapak Ibu sekalian, jadi ini sesinya bukan sesi mengajar ya Bapak Ibu. Jadi kita akan diskusi, ya diskusi. Tapi sebelum sampai ajak diskusi, saya akan berikan sedikit wawasan, gitu ya, sedikit cerita lah. Kita di sini seperti cerita. Kalau dikatakan kita semua nih yang punya titel tinggi, ketika bicara di universitas itu sudah biasa. Tapi ilmu itu tidak akan jadi kalau kita tidak menuangkannya di masyarakat. Jadi sebetulnya tadi Bu Iva itu meninggi-ninggikan saya sekali Bapak Ibu. Sebetulnya saya yang maksa supaya diajak ke sini. Saking pengennya saya bertemu Bapak Ibu sekalian. Karena saya sudah beberapa kali ke sini saat di Pancasila dulu. Kemudian saya minta lagi Bu Iva, saya mau dong, cuman memang waktunya yang perlu disesuaikan. Alhamdulillah bisa ketemu dengan Bapak Ibu lagi. Syukur Alhamdulillah. Baik, sebelum kita masuk ke materi kita, topiknya, empati dalam pengasuhan. Saya ingin mengapresiasi dari pihak yayasan maupun para guru, tadi Bu Iriana, Bu Iva juga sudah menyatakan, hari ini atau kemarin, bulan kemarin, sesi-sesi ini adalah sesi di mana Yayasan Swakarya berupaya membantu orang tua dan guru untuk bisa memberikan pengasuhan yang tepat. Kita ini kan saling menguatkan ya Bapak Ibu ya. Saya di rumah juga sebagai seorang ibu, ada masalah sendiri ya. Bapak Ibu pulang ke rumah juga seorang orang tua, ada masalah sendiri. Kita tidak usah menyatakan bahwa kita yang paling benar. Karena itu tadi, saya punya teori tentang ini semua, tapi saya nggak punya pengalaman. Saya belajar dari Bapak Ibu, bagaimana sebetulnya menghadapi anak dengan kesabaran tanpa batas. Kan itu yang kita katakan. Nanti saya akan sentuh di sini. Itu yang disebut cinta yang tidak bersyarat. Ya. Sementara Bapak sama Ibu mungkin juga bisa mengambil dari apa yang sudah saya pelajari selama berpuluh tahun. Umur saya 44 tahun, sekolah terus, nggak ada berhentinya, kemudian mengajar. Jadi mudah-mudahan ini bisa saling sharing. Nah, tema empati hari ini, ketika Yayasan Swakarya menyatakan, kita mau bantu nih orang tua supaya bisa menangani anaknya di rumah dengan pola yang tepat. Itu sebetulnya dalam bentuk empati yang diberikan Bu Iva, Pak Budi, maupun Ibu Iriana, para guru. Dan ketika Bapak Ibu pulang ke rumah melakukan itu ke anak-anaknya, itu adalah bentuk empati yang sebenarnya. Nah, jadi sebelum saya izin berdiri ya Bapak Ibu ya, supaya kelihatan nih. Mungkin Bapak Ibu melihat wajah saya masih kayak anak-anak, tapi umurnya sudah 44. Jadi matanya itu minusnya sudah banyak. Nah, jadi kita akan mulai. Semoga Bapak Ibu nanti tidak sungkan untuk bertanya, karena ini akan menjadi masukan bagi kita semua. Baik, next slide-nya. Kita akan masuk ke slide pertama, yaitu, saya ingin menyambung sedikit nih, supaya masih berkaitan. Dan memang harus berkaitan dengan apa yang disampaikan Bu Iva. Bulan lalu ya Bu ya? Bulan lalu. Bahwa keluarga ini adalah inti dari pengasuhan. Sehebat apapun sekolah itu mempunyai sistem yang bagus, ketika anak pulang ke rumah, orang tua tidak melakukan hal yang sama, rusak semua. Itu sudah jelas. Ya. Sehingga antara sekolah dan keluarga ini
harus saling memiliki satu kesatuan pemikiran. Kalau bahasa di kampus tuh katanya visi misi begitu ya. Pemikirannya sama, perasaannya sama, perilakunya pun sama. Khususnya ketika kita menangani anak-anak dengan disabilitas intelektual ini, anak-anak yang memang perlu kita sama-sama syukuri bahwa anak-anak ini loh yang mengajarkan kita untuk menjadi manusia yang manusiawi. Manusia itu banyak, Bu, Pak. Tapi ketika kita bicara tentang adab atau manusiawi, hanya sedikit yang bisa melakukan itu. Dan anak-anak kita dengan disabilitas intelektual itu, itulah sebetulnya yang mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita bertindak manusiawi. Nah, nanti saya akan sentuh di bagian bagaimana orang tua itu bisa menjalankan cinta tanpa syarat tadi, sabar, menerima, dan lain-lain. Artinya di sini, keberhasilan program yang ada di sekolah bukan hanya tanggung jawab sekolah, tapi juga tanggung jawab orang tua di rumah. Namun bisa dilihat, bukan berarti ketika anak pulang ke rumah, sekolah langsung bilang, udah ya urus ya anaknya. Seolah-olah sekolah tidak tanggung jawab. Tidak begitu juga. Oleh karena itu sesi ini dibangun antara orang tua dan anak, antara orang tua dan sekolah itu saling berkomunikasi. Gitu. Timbal balik. Sehingga muncul satu kesatuan, anak nggak bingung. Di sekolah gurunya ngomong A, di rumah orang tuanya ngomong B, anak pasti bingung. Anak-anak yang ya bisa kita katakan tipikal, yang tipikal itu bahasanya anak-anak yang biasa lah ya, yang normal. Itu aja bingung. Bagaimana dengan anak-anak kita yang sangat spesial ini? Kita perlu perhatikan itu. Oleh karena itu, ketika Bu Iva kemarin menyatakan, ini perlu nih keluarga untuk lebih kuat, tangguh gitu ya Bu ya, kuat, tangguh, dan memiliki pola pengasuhan yang tepat. Apa pola pengasuhan yang tepat? Kita nggak usah bicara dari teori yang berbagai macam, saya hanya inti satu di sini. Pola pengasuhan yang berempati. Apa sih empati itu? Tapi sebelum masuk ke empati, kita lihat dulu tujuannya. Next slide, slide selanjutnya. Mengapa harus empati? Tujuan kita hadir hari ini. Mengapa pola asuh itu harus berempati? Yang pertama, empati itu akan menciptakan cinta tanpa syarat bagi orang tua kepada anak-anaknya, terutama yang punya disabilitas intelektual. Cinta tanpa syarat itu seperti apa, Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu lihat, ketika kita punya anak, kita mengharap anak kita, kamu akan jadi orang baik, kamu akan jadi orang pintar, kamu akan punya masa depan yang cerah, kamu bisa mengubah negara ini, bla 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 bla. Semua orang tua pasti mengharapkan itu. Tapi kita harus catat, ketika kita belum apa-apa sudah mengharapkan itu pada anak, itulah cinta yang bersyarat. Kita berharap anak kita memberikan, membalas cinta kita. Padahal kalau kita pikir-pikir, emang sebesar apa sih cinta yang kita kasih sama anak kita? Kok anak kita tuntut lebih besar untuk bisa memberikan itu? Ya kan? Kita sudah maksimal belum? Orang tua memahami itu belum? Cinta tanpa syarat adalah kita tetap mencintai anak itu apapun dia. Bahkan apapun yang dia lakukan. Entah dia bisa membalas atau tidak, itu sudah tugas orang tua. Anak itu adalah titipan. Kenapa anak itu bisa seperti ini? Kenapa anak itu tidak bisa menjadi anak yang tetangga saya punya, saudara saya punya? Tidak mungkin Tuhan memberikan hal yang salah pada manusia. Itu sudah ada penakarannya. Ya. Sudah ada di situ, kira-kiranya itu sudah precise gitu, sudah tepat. Nah, jadi ketika kita mengharapkan anak kita untuk menjadi seseorang yang hebat, ya semua orang ingin begitu. Tapi kita harus paham, sudah tepat belum yang kita berikan ini. Ya. Jangan menyamakan anak kita dengan anak orang lain. Itu bersyarat. Bahkan tadi seperti yang saya katakan, meskipun anak kita ini perilakunya aneh-aneh, punya kesalahan apapun, dia tetap anak kita. Mau kita apain? Jadi terima dulu. Makanya kita belajar dulu ilmu empati ini. Supaya ternyata yang namanya empati itu berhubungan loh dengan penerimaan, keikhlasan, keterbukaan, sampai sebegitu. Nah, yang kedua, hari ini kita akan sama-sama nih berpikir mengenai
oh ternyata pola pengasuhan yang berempati itu nantinya akan mampu menciptakan hubungan positif, hubungan yang hangat, hubungan yang terbuka antara anak dan orang tua. Kenapa? Karena kita mencintai dia apa adanya. Kita tidak menuntut dia untuk seperti yang kita inginkan, terima dulu dia. Ketika dia sudah menerima, kita sudah ikhlas dengan keadaan itu, anak akan merasa dia dicintai apa adanya dia. Ini saya suka sekali dengan bahasa Ibu Iriana yang menyatakan anak-anak ini ketika kita menyampaikan sesuatu, saya nggak tahu dia paham atau tidak. Tapi ketika mereka berkumpul sesamanya, mereka bahagia karena hati mereka yang bicara. Itu empati. Kita tidak perlu, ketika kita berempati, kita tidak perlu untuk mendengar orang lain menyatakan keluh kesahnya pada kita. Tidak perlu kita memaksa orang lain untuk bercerita apapun pada kita. Kita bisa merasakan. Seolah-olah kita ada di posisinya. Pertanyaannya, mungkin nggak saya punya itu, kan gitu ya. Gimana caranya supaya saya punya itu? Dan yang ketiga adalah, nah ini hasil penelitian ya Bapak Ibu. Jadi kalau ada orang-orang yang pesimis menyatakan, nggak mungkin anak-anak ini bisa punya masa depan cerah. Wah, itu sudah melampaui apa yang didalilkan oleh Tuhan. Ya. Saya sendiri juga nggak tahu masa depan saya seperti apa kan. Kita tidak pernah tahu itu. Jadi jangan pesimis di situ, karena hasil riset menyatakan empati ini akan membantu perubahan perilaku anak-anak kita, ya anak-anak spesial ini untuk menjadi lebih baik. Ada secercah harapan itu, gitu. Jadi, tapi untuk sampai ke situ kita harus tahu ilmunya. Bapak Ibu punya pengalaman, nanti kita saling berbagi, saling tukar, tukar pikiran. Ya lanjut. Jadi kira-kira ini tujuan. Nah, sekarang mungkin Bapak Ibu bertanya, empati. Tapi udah sering ya Bapak Ibu ya mendengarkan istilah itu ya. Kalau saya boleh tahu, ada nggak yang bisa menjelaskan sedikit aja mungkin, menyebutkan apa sih arti empati itu? Di situ sudah ada. Tapi mungkin Bapak Ibu pernah tahu dari perspektif atau dari pengalaman Bapak Ibu sendiri. Apa bedanya sama simpati gitu? Deket-deket ya, titik. Ada nggak kira-kira? Bapak Ibu bisa. Oke. Saya yakin ini Bapak Ibu sudah tahu. Tapi mungkin saya akan jelaskan sedikit apa sih bedanya sama simpati. Empati itu adalah kemampuan kita untuk memahami perasaan orang lain tanpa penilaian. Ya. Saya paham kenapa dia melakukan itu. Misalnya ada seseorang melakukan kesalahan, gitu ya. Nah, sekarang banyaklah kasus-kasus di TV ya yang Bapak Ibu lihat sedang menunggu peradilan, persidangan. Belum ada keputusan, tapi kita sudah memberi penilaian. Dia salah. Seharusnya dia tidak seperti itu. Itu kan yang dilakukan orang-orang. Itu bukan empati. Itu adalah simpati. Simpati itu kita mencoba untuk merasakan perasaan orang lain, tapi kita memberi penilaian. Ya, sebetulnya siapa kita bisa memberi penilaian? Kita nggak punya ilmunya kok, ya kan? Empati tidak begitu. Kemampuan kita untuk memahami perasaan ibu, kemampuan saya untuk memahami perasaan ibu, kemampuan bapak untuk memahami perasaan saya. Tapi tidak ada penilaian di situ. Bu Cherry ini kayaknya orangnya pemarah gitu kan. Itu penilaian karena udah ada kata pemarah. Tapi ketika kita bilang, oh Bu Cherry itu marah karena di rumah dia ada masalah. Sehingga ketika dia bekerja, ya ada masalah yang sama, dia teringat itu. Itu kemampuan memahami. Bapak mencoba memahami saya, kenapa saya marah. Tapi bukan pemarah dia, itu penilaian. Nah, jadi inilah yang disebut empati. Kemampuan memahami perasaan orang lain. Kemampuan kita membayangkan bagaimana seandainya saya jadi anak saya yang disabilitas itu. Kenapa anak saya sulit untuk menerima instruksi? Kita kesel ketika anak kita nggak paham, ya, ketika anak kita bersikap tantrum, unpredictable bahasanya apa? Tidak bisa diprediksi, tidak bisa. Kita nggak pernah tahu kok tiba-tiba berubah dengan sangat cepat. Kita marah, kita kesel, manusiawi lah kalau capek. Semua orang bisa, kita semua mengalami itu. Tapi kita harus punya kontrol diri.
Bayangkan ketika kita ini turun dari hutan, masuk ke dalam tiba di jalan raya yang banyak lampu merah, kuning, hijau, rambu-rambu yang lainnya. Kita nggak tahu harus bagaimana, tapi semua orang berteriak sama kita, cepetan jalan, itu udah hijau, udah ini, tapi kita nggak tahu gitu. Kita nggak pernah tahu, ini lampu merah artinya berhenti, lampu hijau. Itulah anak kita. Dia mencoba mencerna dengan apa yang dia punya. Tapi instruksi di kanan kiri ini membuat dia jadi kewalahan. Seharusnya kan alangkah lebih baiknya ketika kita berada dalam posisi itu, kita terus mengingat. Berada pada satu situasi, iya, dia berbeda. Berbeda bukan dengan arti yang buruk. Ya. Berbeda karena dia spesial. Tidak ada yang perlu ditakuti, tidak ada yang tidak perlu kita malu. Itu anak kita. Itu anak kita, biarkan dunia tahu itu anak kita, karena kalau kita tertutup, orang menolong kita susah. Kalau kita terbuka, ini anak saya bangga sama anak saya, ya saya perlu pertolongan. Suarakan itu. Supaya banyak kok orang yang mau menolong kita. Tapi mereka nggak tahu caranya, karena mereka pikir, oh dia biasa-biasa, nanti kalau saya tolong dia tersinggung. Ya kan? Kalau saya begini. Jadi sekarang ajaknya itu keterbukaan. Tidak ada yang perlu kita malu atau kita perlu tutup-tutupi. Terbukalah terhadap semuanya. Kalau ada yang menghina dan lain-lain, kita nggak ngapa-ngapain aja juga ada orang yang nggak suka kok, Bu. Nggak ngapa-ngapain padahal, apalagi ngapa-ngapain. Itulah memang, dunia ini memang seperti itu. Tapi kan kita nggak mau menjadi orang seperti mereka. Nah, sekarang kita lihat, membayangkan berada di posisinya, dan akhirnya kita peka terhadap kebutuhan mereka. Nanti kita akan lihat, anak ini tadinya perilakunya bagus gitu ya, udah bisa diprediksi, udah tenang. Tiba-tiba kok mulai lagi. Nah, coba kita lihat, karena saya saya itu mengajar psikologi perkembangan manusia, belajar tentang tahap-tahap perkembangan. Contoh sederhana, ketika anak itu mau mencapai tahap puber, itu uring-uringan ya, Bu, Pak ya. Oke. Hormonnya berubah. Semuanya menjadi serba salah. Tapi paling enggak kalau anak-anak yang tipikal ini dia bisa melampiaskan, dia bisa cerita, bisa ngomong, bisa main sama temennya. Anak-anak kita juga sama, yang ini yang spesial. Ketika puber hormonnya pun berubah, tapi dia tidak mampu untuk mengkomunikasikan itu. Karena itu kenapa empati menjadi penting? Kita coba pahami perasaan dia. Bayangkan kalau saya ada di posisinya, statusnya seperti dia dengan disabilitas intelektual, saya sedang menghadapi masa puber. Kira-kira apa yang saya butuhkan? Apa yang anak ini butuhkan? Jadi akhirnya empatinya akan membuat kita peka terhadap kebutuhannya. Apakah dia perlu ditenangkan? Apakah dia perlu dialihkan perhatiannya? Apakah dia perlu ada aktivitas yang lain? Gitu ya? Apakah dia perlu dibiarkan sendiri dulu supaya dia tenang? Itu sebetulnya yang kita baru akan sampai ke posisi itu apabila kita sudah mengaktifkan empati itu. Nah, Bu Cherry, semua orang punya empati nggak? Punya. Teori psikologi menyatakan empati itu sudah kita miliki sejak kita lahir di dunia. Oleh karena itu, ketika ada dua bayi, ini hasil penelitian eksperimen ya Bu. Kalau di dalam kaidah ilmiah, eksperimen itu sudah dianggap termasuk yang paling tinggi, paling bisa dipercaya hasilnya. Ketika ada seorang bayi lahir, ya baru lahir lah, bayi ini tidak menangis. Ketika didekatkan kepada bayi lain yang sedang menangis, maka bayi yang tidak menangis ini otomatis akan ikut menangis. Itulah dasar empati kita yang paling pertama muncul. Bahasa psikologinya itu adalah empati primitif yang paling awal. Ketika melihat orang menangis, saya menangis.
itu tuh terus kan sampai sekarang. Nonton sinetron sedih banget, ikut nangis gitu. Nonton drakor 16 episode nangis terus, tapi tetap ditonton. Tetap ditonton. Nah, itu adalah dasar-dasar kita punya itu. Kok kalau nonton sinetron nangis, pas anak sendiri atau misalnya keluarga sendiri, kok saya tidak tergerak? Berarti ada sesuatu di situ. Hebatnya empati ini adalah bukan hanya tentang rasa. Ketika dia sedih, dia menangis, saya ikut menangis. Ternyata empati itu muncul lagi lebih tinggi, Bapak Ibu. Ketika sejalan dengan berkembangnya usia, perkembangan kita, ya, makin dewasa, muncullah yang disebut, kalau tadi kan empatinya afek, rasa. Muncul empati yang lebih tinggi, namanya kognitif empati. Empati kognitif, menggunakan otak, gitu. Kita memahami orang lain. Ketika ada orang lain menangis, tadinya kalau empati afek itu kan kita ikut nangis gitu ya. Tapi ketika kognitif ini sudah berjalan, kita sudah bisa berpikir, oke, dia bersedih, dia menangis. Tapi kita bisa mengontrol diri kita. Saya pun sedih. Tapi ketimbang saya ikut menangis, saya akan mencoba memastikan apa yang dia butuhkan. Nah, jadi kalau kayak kemarin tuh, sedikit ya Pak ya, yang peristiwa di Kanjuruhan itu. Makanya kenapa disebut simpatisan sepak bola, bukan empatisan. Simpatisan itu hanya bergerak berdasarkan emosi. Ketika timnya kalah dia marah, emosi. Tapi kalau empatisan, dia nggak akan begitu. Ketika timnya kalah, dia kecewa jelas, tapi dia akan mencari, kenapa ya timnya bisa kalah ya? Ada apa ya? Kemudian apa yang bisa saya kontribusikan sebagai seorang empatisan? Netizen lah ibaratnya. Netizen ini kan biasanya ngomong gitu kan. Sebetulnya apa sih yang bisa dia lakukan untuk paling nggak menyumbang lah ya, menyumbang peran. Gimana nih caranya supaya tim saya ini bisa lebih baik. Jadi dari istilah aja udah menggiring ke arah yang gitu ya, hal yang keliru. Nah, artinya ketika kita berempati terhadap anak kita tidak akan mudah untuk emosi. Kita nggak akan mudah untuk putus asa, ya, karena kita percaya nggak mungkin Allah memberikan kita sesuatu tanpa alasan. Alasan itu yang kita cari. Kan ada itu ya Bu, dibilang bahwa dunia ini tuh ibarat air laut itu, kita tuh hanya seujung kukunya ini loh. Itu ilmu yang kita punya tuh cuma segini. Sementara air laut tuh luas banget. Kita cuma segini doang, kita angkat netes. Itu aja yang kita punya. Tapi udah sombong gitu kira-kira. Sementara sebanyak ini kita banyak nggak tahu. Nah artinya ini rahasia Tuhan. Kan Tuhan menyatakan carilah aku. Bagaimana? Jadi kita hidup itu kan untuk mencari di mana dia. Yang melalui perjalanan inilah kita akan temukan di situ. Ternyata Tuhan nggak kemana-mana. Cuman kita itu tadi, karena kita tidak menggunakan empati kita, seringnya itu emosi, putus asa. Ah sudahlah, ngapain lagi kayak gini? Emang saya aja sial, mungkin kayak gitu kan. Atau sedih terus, sedih yang kecewa atau rasa khawatir yang berlebihan, khawatir akan masa depan. Bapak Ibu, sekalipun anak kita tidak disabilitas, ya. Apakah ada jaminan kalau kita pergi nanti suatu saat anak kita akan baik-baik saja? Nggak ada. Jadi tidak ada bedanya antara anak kita yang spesial ini dengan anak yang pada umumnya. Nggak ada, Bapak Ibu. Karena yang Tuhan lihat itu adalah seberapa upaya yang kita berikan. Udah ada jaminannya di situ. Oke. Lanjut slide berikutnya. Jadi di sini ya Bapak Ibu ya, artinya empati itu sudah ada pada diri kita. Kenapa kok makin lama makin hilang? Karena itu tadi, anak kita tumbuh di lingkungan yang memang tidak bisa menstimulasi itu. Tidak bisa memberikan, orang tua mengasuh anak hanya instruksi. Mana empatinya? Anak merasa tidak dipahami, tidak dimengerti. Kadang-kadang kita perlu melepaskan anak untuk berjalan sendiri. Kita ikuti memang. Kadang dia salah, nggak apa-apa. Mahasiswa saya kalau di kampus, kalau saya suruh presentasi atau saya suruh apa gitu, awalnya saya bilang takut salah, nggak apa-apa salah. Di kelas saya nggak apa-apa salah. Kita sama-sama betulkan. Kita sama-sama cari jalan keluarnya. Dilibatkan,
Jadi mereka dilibatkan untuk perubahan perilaku itu. Ya. Nah, apa sih pengasuhan yang berempati? Itu kita ingin tahu ya. Adalah pola asuh di mana orang tua itu mampu kenal sama anaknya, ya, kenal anaknya, perasaan anaknya, sehingga dia peka terhadap kebutuhan anak. Yang pertama perlu dilakukan apa Bapak Ibu dalam pola asuh berempati? 1. Perhatikan perasaan anak. Coba bicara tentang rasa. Kenali dia, perkenalkan dia dengan bahasa-bahasa rasa yang sederhana. Sedih, kecewa, nangis, seneng, bahagia, puas, bangga. Mama bangga loh sama kamu. Dia nggak tahu itu artinya apa. Tapi yang dia tahu, kenapa rasa ucapan itu membuat dia merasa nyaman. Karena ketika seorang ibu mengucapkan pada anaknya, Mama bangga sama kamu, matanya berseri-seri, senyumnya ada. Itu kan ekspresi yang ditangkap orang. Kayak kita kan, ketika berhadapan bicara sama orang, kita kan nggak pernah tahu sebetulnya dia pikirkan apa. Karena yang akan dia tangkap ini gestur kita. Entah kita ngomong apa, dia pun lupa mungkin. Tapi kesan yang dia lihat itu, kesan yang dia rasakan itu sebetulnya yang paling tertanam di benaknya. Ya, silakan. Jadi perhatikan perasaan anak itu. Kalau anaknya uring-uringan, kenapa? Ya, apa ada masalah? Kenapa di sekolah? Kenapa? Atau gurunya juga, ini di rumah ada apa ini? Oh ternyata tadi ada cerita ya Bu, ternyata bapaknya harus pergi lagi kerja. Sementara biasanya dia ada sama bapaknya. Kenali itu, pahami. Kita pun kalau ditinggalkan sama orang kita cintai pun kita merasa sedih, ya kan? Apalagi anak-anak ini. Itu yang pertama. Kedua, tidak reaktif. Mampu mengendalikan emosi. Susah mungkin ya Bu ya Pak. Karena kita punya kekhawatiran yang tinggi. Kita capek ya, kita punya masalah lain ya, misalnya anak kita bukan itu aja, masih ada kakak adiknya yang perlu diperhatikan, suami, istri, kompleks lah. Tapi kenapa itu bisa terjadi? Karena kita berpikir itu terlalu ingin semuanya selesai pada saat yang sama. Satu-satu dulu. Prioritaskan, ada dikasih prioritas. Anak kita yang disabilitas ini pun ada saatnya kita lepas sedikit gitu. Konsen dulu ke kakaknya, adiknya, ke pasangan kita. Biarkan dia punya menikmati suasana yang berbeda. Tidak reaktif, tidak emosional. Ketika kita sudah berempati tadi, maka kita akan bisa mengontrol itu. Karena kita paham. Dia uring-uringan, dia marah-marah, dia mulai banting-banting barang misalnya. Ketika kita bisa memahami kenapa dia seperti itu, kita nggak akan emosi. Karena itu perlu kita manage nih kelelahan kita gitu ya, pikiran-pikiran kita semuanya. Karena itu tadi coba bikin prioritas. Apa-apa saja, minta bantuan, terbuka itu saya bilang tadi. Terbukalah. Nanti kita akan bicara tentang peran saudara kandungnya juga ya. Nah ini kan kita masih ngomongin orang tua nih. Nanti kita akan bicara bagaimana peran saudara kandung. Karena bapak ibu pasti juga kewalahan kalau sendiri. Perlu support dari yang lain. Nah salah satu support yang bisa kita inikan adalah kita merangkul saudara kandungnya. Bagaimana caranya? Nah nanti kita akan sampai situ. Dan yang ketiga adalah pengasuhan yang berempati itu fokus pada saat sekarang. Kita nggak usah ngulik-ngulik masa lalu. Nggak usah saling nyalahin, nggak usah menyesali keadaan misalnya. Tapi juga nggak usah terlalu berpikir ke masa depan. Aduh nanti ini anak jadi apa? Ini anak nanti kalau saya udah nggak ada gimana? Adik kakaknya kan akan menikah, punya keluarga sendiri. Itu wajar, tapi tidak berlebihan. Jadi fokus sama anak ini sekarang. Sama kemajuan-kemajuannya, sama tantangan-tantangannya. Biarkan anak ini tahu bahwa kita nih ada. Dia kan ngerasain. Kalau kita pikirannya melayang-layang meskipun kita adepin, anak ini ngerasa kita nggak ada, malah dia makin stres. Gitu. Ya,
Kayak misalnya bapak, ibu setiap hari ketemu tapi main handphone sendiri, kesel kan? Sama. Ini juga yang terjadi. Jadi fokusnya ke sekarang aja. Mindful gitu kalau bahasa psikologi. Fokus hadapin ini anak sekarang, apa yang terjadi, yuk kita hadapin sama-sama. Masa depan itu nanti. Kalau dia sekarang bisa kita atasi, masa depan dia jelas akan jauh lebih tenang. Kitanya bisa lebih tenang. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Pengasuhan yang berempati adalah kita memperhatikan perasaan anak, tidak reaktif, kita mampu mengendalikan emosi kita, membangun prioritas, dan yang ketiga fokus pada saat sekarang. Jadi lupakan masa lalu dan masa depan itu nggak usah terlalu dipikirkan. Itu urusan Tuhan. Tapi Tuhan bilang, apa yang kamu lakukan sekarang? Kalau kamu cuman begini-gini aja ya, malaikat juga nggak bisa bantu gitu kira-kira. Nggak mau bantu. Ya, lanjut slide berikut. Ini nggak banyak kok slide-nya Bapak Ibu. Ini paling tinggal 3 slide lagi. Next. Oh, ya. Nah, saya izin minum dulu ya Bapak Ibu, sambil slide-nya dibuka. Izin dulu ya Pak. Silakan, silakan. Di mana slide-nya? Oh, di belakang. Oke. Oke. Ini dia dampaknya. Pengasuhan yang berempati itu akan membuat anak kita merasa dicintai apa adanya dia. Merasa. Rasa itu adalah suatu kondisi yang semua orang bisa lakukan. Ya. Anak merasa dicintai tanpa syarat, dan itu adalah cinta yang tertinggi. Orang tua menerima dan menegaskan seorang anak siapa dirinya, bukan karena sesuatu yang dilakukannya. Karena nilai rapotmu bagus, mama bangga sama kamu, mama cinta sama kamu. Itu bersyarat. Ketika anak berbuat kesalahan, ya, kemudian dihukum, harusnya kamu tidak seperti ini, itu bersyarat. Memangnya nggak boleh menghukum anak? Boleh, tapi tentu saja dengan kadar yang tepat. Memuji anak juga wajib. Gitu. Tapi kita harus tahu nih, kita harus memastikan kita sudah mengajarkan belum, diri kita sudah memodelkan itu belum, gitu. Bahwa ketika anak berbuat salah, orang tua memaafkan. Ya, kemudian orang tua sama-sama terlibat. Yuk, supaya kamu nggak lupa bangun pagi, misal gitu kan. Ketika misal susah bangun pagi, yuk sekarang kita sama-sama nih. Nanti ada nih saat-saat misalnya ya, kamu bangun duluan, kamu bangunin mama. Misalnya seperti itu. Itu kalau kondisi normal. Tapi ibaratnya bahwa apa yang kita lakukan itu kita libatkan diri kita dan anak kita. Yang kenapa-apa anak dilayani terus, gitu. Biarkan dia juga membuktikan dirinya. Dia salah, dia frustasi, biarkan dulu. Kalau memang udah betul-betul kewalahan, baru kita masuk. Kita harus tahu tuh, kalau dalam dunia pendidikan tuh ada leveling gitu Bapak Ibu. Kalau anak ini kewalahan, kita lihat, ini kewalahannya bertahan berapa lama. Kalau terus dia nggak bisa, baru kita masuk. Tapi ketika dia masih belajar, naik turun, biarin dulu. Nah, pengasuhan yang berempati itu karena kita ya pada akhirnya bisa menerima anak kita apa adanya dia. Kita jadi nggak tertutup sama orang lain. Terbuka kita. Ini kondisi saya. We need help. Kami butuh pertolongan. Memang kita pengennya orang nggak memberi penilaian. Tapi sekalipun orang memberikan penilaian, memangnya kenapa? Hidup tuh terus berjalan. Biarkan saja. Kemudian kita akan muncul rasa pede. Bisa kok. Ini anak bisa kok. Akan ada nih masa depan buat dia. Karena setiap orang sama Allah sudah diberikan itu tadi. Ya, pasti ada saat-saat kita jatuh, kita bangun. Berarti masa depan itu ada dititipkan Tuhan di situ. Hanya bagaimana cara kita melihatnya, gitu ya. Membuat kita bisa menjaga kestabilan emosi, membangun interaksi sosial yang positif. Kita jadi bisa bersikap hangat sama anak. Anak pun demikian. Nah sekarang kita masuk, gimana caranya? Gitu.
Next slide. Sekarang kita lihat bagaimana caranya, tipsnya ya Bapak Ibu. Ini sudah slide terakhir. Ya, silakan. Oke, sebelum kita masuk ke situ. Ya. Ada satu lagi Bapak Ibu. Ini yang tadi saya sentuh saudara kandung, ya. Kebetulan saya cerita sedikit. Saya juga dikenalkan oleh Bu Iva di salah satu yayasan yang menaungi anak autis. Jadi saya pernah di situ menjadi narasumber juga. Nah, sebelum saya ke situ, saya ingin menjelaskan ada hasil penelitian, bukan ada, banyak hasil penelitian yang menyatakan saudara kandung yang punya saudara dengan kebutuhan khusus didapati memiliki empati yang lebih tinggi. Jadi sebenarnya saudara-saudaranya ini empatinya tinggi. Cuman masalahnya Bapak Ibu ngajarin itu enggak gitu. Memodelkan itu enggak. Kita perlu saudara kandung ini. Karena saudara kandung ini nanti akan menggantikan peran orang tua. Kita harapkan kan begitu ya. Mengharapkan dia akan bisa menggantikan kita. Dan ini adalah hubungan yang paling lama bertahan. Karena usianya kan kurang lebih sama. Usianya nggak beda jauh. Nah, di yayasan tersebut, ya, namanya yayasan empati juga, tapi nggak pakai empati, yang menangani anak-anak dengan autisme. Mereka punya satu komunitas tersendiri yang namanya Jakarta Siblings Club, Jakarta Indonesia Siblings Club atau JISC atau JSC itu saya lupa. Itu adalah kumpulan saudara-saudara kandung yang punya saudara autism, gitu. Jadi mereka berkumpul di situ, membangun komunitas, saling menguatkan satu sama lain. Nah, mereka juga bikin program-program seperti ini, sama. Mereka sama seperti yang pemikiran-pemikiran. Ada yang bilang bahwa saya tuh sebetulnya khawatir sama masa depan saya. Karena kalau saya punya pasangan saya akan melihat saudara saya yang dengan autis ini. Sementara banyak, ini ilmu pengetahuan kan masih tumpang tindih. Ada yang menyatakan ini genetik. Jadi bagi orang yang percaya kalau ternyata kebutuhan khusus ini adalah genetik, kalau ada orang mau menikahi saya, dia pasti berpikir jangan-jangan anak saya nanti punya kecenderungan begini juga, gitu. Nah itu kan harus saling menguatkan ya Bapak Ibu ya. Harus ada sesi sharing dan lain-lain. Mereka membentuk komunitas itu. Muncullah nih kita ikut memberikan wawasan, keilmuan, motivasi. Harapannya nanti ke depannya ini juga begitu Bapak Ibu. Saudaranya kita libatkan, saudaranya kita support, ya, kita rangkul juga supaya dia bisa gitu berperan seperti yang kita harapkan. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Next slide, satu slide lagi. Nanti kita bisa bicara lebih panjang lagi. Oke, bagaimana menerapkan empati itu? Empati ini kita nggak usah, itu tadi kan teori hanya sekilas ya Bapak Ibu ya. Kalau di kelas nih mahasiswa saya bersesi-sesi itu saya ajari tentang itu. Tapi in terms of. Tapi itu berkaitannya dengan sangat teoritis. Nah praktisnya gimana? Bagaimana supaya Bapak Ibu bisa melakukan atau menerapkan empati ini? Pertama tadi sudah saya katakan, untuk belajar mengenali perasaan anak. Anaknya uring-uringan. Terus kita coba refleksikan perasaan anak. Kita tegaskan sama dia, uring-uring, kamu marah-marah, kesel ya. Coba berkomunikasi. Entah dia ngerti apa enggak, coba. Supaya dia mengenali bahasa rasa itu. Kamu marah-marah di sekolah tadi kesel ya. Temennya kenapa? Temennya ngeselin. Atau kamu marah sama gurumu atau sama mama. Mama kenapa? Karena terlambat ya. Ajak diskusi berkomunikasi seperti itu. Entah dia merespon atau enggak, kita nggak tahu. Dia mencerna apa enggak, kita nggak tahu. Jangan-jangan ada yang dia cerna memang. Tapi itu kan kita membiasakan, pembiasaan, ya. Kemarin yang saya sudah tanya ke Ibu ya tentang bagaimana anak kita ini mulai dari mengingat, memahami, sampai bisa menciptakan suatu produk, ya telur asin, itu enak banget telur asinnya Bapak Ibu, saya dikasih 2 kotak 1 hari habis. Keluarga saya, makanya saya bilang, Iva saya minta lagi ya Bu. Nah, merefleksikan, tegaskan perasaan itu. Jangan-jangan dia bilang enggak begitu, dia mengerti perasaan yang lain, itu kosakata juga buat kita, ya kan?
Kemudian cari apa yang dibutuhkan anak. Nggak menjudge, nggak boleh gitu. Mama ini capek. Ya, kita ini sering bicara begitu. Kadang-kadang ya nggak apa-apa lah. Tapi nggak terus-terusan seperti itu. Artinya dengan mengenali perasaan anak, kita tahu apa yang dibutuhkan, kita bisa mendukung dia. Kayak tadi kan, ketika dia uring-uringan karena hormonnya di masa puber itu, kita beri dia waktu. Oke, nggak apa-apa, marah-marah. Misalnya, kamu mau nangis dulu nggak apa-apa. Tapi mungkin sambil kita pegang tangannya, kita usap-usap. Nanti kalau ditepis, ya udah. Tepis gitu. Kita rayu lah ya ceritanya begitu. Kemudian tunjukkan penghargaan pada anak. Jangan diingatkan terus kesalahannya. Kamu kemarin uring-uringan, kamu kok marah-marah terus, kenapa? Enggak begitu. Biarkan dia seperti itu dulu. Ya, sambil kita belajar mengenali perasaan kita. Lanjut, terakhir. Ini sampai sudah terakhir udah habis nih. Kayaknya ada satu lagi ya Kak ya? Oh sudah habis, baik. Jadi intinya saya ingin memberikan satu statement gitu, satu statement. Kita memang tidak bisa menemani anak kita seumur hidup. Kita nggak bisa meyakinkan bahwa apa yang kita berikan pada anak itu dia pahami sepenuhnya. Tapi selama kita masih ada, empati yang kita berikan pada anak ini, kurang lebihnya akan ada dampaknya buat dia. Kita nggak pernah tahu yang mana. Tapi teruslah melakukan itu. Ya. Sampai pada akhirnya kita akan tahu bahwa tidak ada yang sia-sia di dunia ini. Bahwa anak kita itulah yang sebetulnya mengajarkan pada kita apa gunanya saya hidup di dunia ini. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu, terima kasih. Mungkin kita bisa saya lanjutkan dengan sesi diskusi. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Ibu atau Mbak Cherry. Kita semuanya sampai merongok apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Cherry sebagai moderator. Silakan dari Bapak Ibu yang akan bertanya. Sesi pertama kita kasih pertanyaan 3 penanya dulu, kemudian disambung di penanya berikutnya. Atau sambil kita menunggu susunan kata-kata yang akan disampaikan oleh para penanya, boleh saya bertanya Mbak Cherry. Silakan Pak. Jadi tadi yang disebutkan Mbak Cherry bahwa survei di beberapa tempat menyatakan bahwa saudara kandung yang memiliki anak disabilitas, apa itu anak disabilitas yang tunanetra, yang tunarungu maupun yang disabilitas intelektual, didapati bahwa mereka itu empatinya lebih tinggi. Betul. Mungkin daripada yang lain, daripada ya. Nah, pertanyaan saya adalah apabila itu terjadi di salah satu atau salah 2 orang tua murid yang ada di sini, justru sebaliknya tidak ada rasa empati sama sekali dari saudara kandungnya. Mungkin juga ada apa yang harus diperbuat oleh orang tua ini untuk memberi pengertian kepada saudara kandungnya itu bahwa empati itu tidak harus datangnya tidak harus dari orang tua murid, tapi juga harus datang juga dari para saudara kandung, sehingga pengasuhan anak ini bareng-bareng dalam satu rumah itu bukan sama orang tua saja, tapi anak kandung yang serumah pun punya rasa empati yang sama. Itu kira-kira Ibu. Ya. Itu ya Ibu ya. Pertanyaan mungkin ada yang mewakili seperti itu. Mohon untuk di. Kemudian pertanyaan berikutnya siapa lagi? Itu pertanyaan pertama dari. Ayo 2 lagi untuk sesi yang pertama ini. Ayo Mama Nadira. Ibu, saya Nani, orang tua dari Nadira, Down syndrome, usia 16 tahun. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana cara menumbuhkan rasa percaya diri dan berani mengutarakan atau memulai sesuatu apa yang diinginkan anak saya. Makanya misalnya dia ingin tampil menyanyi, tapi dia nggak berani untuk memulai gitu, atau untuk memanggil guru atau salaman, dia nggak mau berani mulai. Kalau saya lihat memang dari awal saya salah kayaknya seperti itu ya.
Karena dulu saya selalu ikutin kemana dia. Iya, kalau misalnya di sekolah, kalau istirahat atau apa tuh saya selalu ikutin. Kenapa saya selalu ikutin? Karena waktu usia masih kecil, Nadira itu suka jahil ya, suka jambak atau enggak jahil itu tubit gitu. Jadi itu trauma untuk saya juga, karena lagi kecil itu di rumah pernah ngejambak sampai orang tuanya tuh bilang anak saya idiot gitu. Jadi itu saya trauma. Jadi saya selalu ngikutin kemana biar anak saya nggak jahil gitu. Biar saya nggak jahil. Jadi sampai sekarang, jadi saya masih ikutin. Tapi dengan waktu berjalan, saya udah mulai sedikit ya Bu. Saya udah berani lepas. Saya ikutin semua kegiatan yang Nadira suka. Alhamdulillah Nadira udah sedikit rada tenang. Alhamdulillah dia juga sudah bisa untuk berkumpul, tapi emang masih ada suka tantrum, tapi nggak terlalu lama itu tantrumnya. Yang saya tanyakan itu aja Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa lagi? Bapak Ibu? Bapak-bapak, ayo siapa? Kakaknya deh, Kamil, ayo. Ya. Sesi kedua aja. Oh, sesi kedua. Dijawab dulu nih kayaknya. Iya, boleh. Oke, baik. Terima kasih ya Bu ya. Apa yang Bapak dan Ibu tadi tanyakan sebetulnya masih sangat berkaitan. Iya. Ya, sangat berkaitan. Yang pertama, ya, jadi kita memang tidak bisa menggantungkan hanya kepada satu pihak saja. Orang tua. Bagaimana misalnya dalam konteks sibling saudara kandung Bapak Ibu. Bagaimana supaya sibling ini bisa berempati. Ada istilah kan, yang dilihat oleh anak pada orang tuanya, itulah yang akan dia lakukan. Berarti anak kita mengamati apa yang kita lakukan setiap hari. Ketika kita memberikan perhatian lebih kepada saudaranya yang lain, otomatis pasti ada perasaan ditinggalkan. Apakah karena dia berbeda, jadi kemudian saya ini dianggap ya lebih bisa mengurus diri saya sendiri. Tapi saya kan butuh kehadiran orang tua saya. Jadi kita harus cek dulu diri kita, Pak. Kita merefleksikan itu. Jadi ketika kita meminta sibling ini untuk ikut berempati terhadap saudaranya, pastikan dulu kita sudah berempati terhadap perasaan anak kita yang ini, gitu. Semuanya kan anak kita. Bahwa ketika dia sudah merasa, nantinya ketika dia merasa, oh, saya juga dicintai oleh orang tua saya, sama. Baru di situ kita bisa memberikan pemahaman, saudaramu ini berbeda. Ya. Dia butuh support dari Bapak Ibu termasuk kamu. Dari situ masuknya. Jadi empati ini kan sesuatu yang dia rasakan, nih, si anaknya rasakan. Meskipun saya punya saudara yang berbeda tadi, tapi saya merasa saya tetap dicintai. Nah, mungkin saya share sedikit ya Pak. Kita nih sebagai orang tua tuh memang ada rasa, kalau bahasanya apa ya Bu ya, subjektif gitu ya. Kadang tuh kita lebih sayang sama anak yang ini karena kok karakternya mirip sama kita, bisa dikasih tahu. Karena anak saya satu, jadi saya nggak punya pembanding. Jadi saya mahasiswa nih, konteksnya mahasiswa. Mahasiswa nih ada 40 satu kelas. Pasti semuanya ingin perhatian. Tapi saya nggak berbohong nih bahwa saya punya favorit. Mahasiswa 1, 2, 3 nih favorit saya. Tapi ketika kita mengamalkan apa yang empati itu, apa kata 37 mahasiswa saya yang lain? Saya tahu, ini testimoni mereka ya. Saya tahu kok Mbak Cherry itu sayangnya sama yang 1, 2, 3. Tapi saya pun merasa Mbak Cherry mencintai saya. Dia bilang. Jadi dia nggak pernah merasa tidak dicintai oleh kita. Hanya di situ kita bisa memberikan satu rasa. Siapapun kamu, saya menyayangi kamu, nggak berbeda. Meskipun ada favorit-favorit itu, pada akhirnya dia juga akan tahu kenapa bapak ibu saya lebih perhatian sama adik saya yang atau kakak saya yang disabilitas. Ya karena memang konteksnya begitu, dia lebih perlu dukungan. Gitu. Oleh karena itu Pak, Bu, sama tadi yang seperti Ibu Mama Nadira katakan,
anak-anak ini pada akhirnya nanti bisa muncul rasa percaya diri dan lain-lain. Kita perlu bantuan orang lain. Kita perlu guru itu memberikan panggung buat anak kita. Ini anak yang tidak percaya diri, Pak, Bu, tolong berikan panggung buat anak saya. Disetting lah kira-kira. Ya, kalau kita main drama gitu ya. Disetting, biarkan anak ini tampil. Setelah anak ini tampil, berikan apresiasi. Untuk setiap anak perlu diberikan setting-setting seperti itu. Kemudian kita bangun komunitas itu, Pak. Yang tadi saya katakan seperti yang di yayasan mengenai empati itu. Kita ambillah anak-anak ini dengan sibling-siblingnya yang punya. Kita berikan penguatan pada mereka. Hebat loh kamu itu. Nggak semua orang bisa punya pengalaman yang akan mengangkatkan dia untuk menjadi orang-orang yang berbeda dari orang lain. Dalam konteks yang baik. Karena hasil penelitian menyatakan sibling yang punya saudara dengan kebutuhan khusus didapati empatinya lebih tinggi. Empati itu adalah kunci interaksi Bapak Ibu. Dimanapun nanti mereka berada, ketika mereka mampu mengenali perasaan orang lain dengan baik, di kantor dia akan sukses. Di tempat dia sekolah atau di kuliah dia akan sukses. Karena dia bisa bergaul dengan baik sama orang lain. Jadi kita sekarang kalau kita bicara saya pengen anak saya pinter gitu, kuliah S3, IPK-nya 4 gitu ya, raportnya juara 1 terus. Terus saya mau tanya, buat apa? Ngapain seperti itu? Dunia sekarang udah berubah. Dunia tidak membutuhkan itu lagi sebagai syarat utama. Karena itu sekarang yang ditekankan adalah karakter. Karena kalau karakter dia bagus, dia bisa dididik dengan baik. Jadi orang-orang yang bermanfaat. Tapi kalau cuma pinter doang, tapi nipu, gitu, pinterannya dibuat pakai nipu, ya itulah negara kita yang sekarang muncullah korupsi habis-habis. Bu Iva, salah satu penasehat ya, konsultan ya di KPK, pasti sangat familiar lah dengan keadaan-keadaan seperti itu. Jadi bukan itu yang kita harapkan sama generasi bangsa ini. Kalau misalnya Bapak Ibu masih berpikir di situ, keliru. Bangsa ini nggak butuh lagi yang kayak gitu. Dan cukup banyak orang pintar di negara ini, tapi rusak negara ini jadi. Jadi begitu ya Bu ya. Dan dengan sekolah, makanya nanti saya berharap bisa terlibat langsung di sini. Kita ciptakanlah panggung-panggung ini, setting ini untuk anak kita. Dan berpikir ke depannya setelah anak ini lulus, gimana? Ayo kita sama-sama, gitu. Kita sama-sama upayakan. Jadi memang ada yang menyatakan gini, kalau kamu ingin sampai di tujuan dengan cepat, jalan sendiri sana. Tapi kalau kamu ingin, gitu ya, ingin berhasil, ingin kuat, ayo kita sama-sama, nggak bisa sendirian. Harus bersama-sama. Demikian, Pak. Terima kasih Mbak Siri. Kemudian untuk tadi Ibu udah nih ya? Sudah ya. Terjawab ya. Kemudian untuk yang lain, Mama Fiona, yang Fiona. Silakan yang lain juga disiapkan ya pertanyaannya. Assalamualaikum Bu. Saya Ayahnya Fiona. Ya. Fiona dulu takut sama penisa, tapi sekarang nggak takut. Alhamdulillah. Kalau baret juga sama. Olahraga juga gitu, harus digotong-gotong. Di kelas juga pusing ngambil barang al. Ya Allah. Caranya ngatasi gimana? Usia berapa, Bu? 13. Oke. Dulu sama Bu Nisa paling nurut, sekarang sama siapa aja ya Pak? Jadi sekarang kondisinya bagaimana, Bu? Kondisinya sih baik-baik aja. Ya itu suka mulutnya terkunci diem. Pasif gitu, jadi diem aja. Kalau di rumah kenapa tuh? Pakai baju mamanya, celana mamanya. Assalamualaikum ya, aku mau kerja cari duit. Tapi di sini dikunci terus mulutnya. Oke. Jadi berbeda antara di rumah dengan di sekolah. Di sini usil. Yang ini di kelas usil ya Fadila. Baik. Ya. Ada, terima kasih Bu. Mungkin ada lagi yang lain? Ya, Bapak Ibu, ada yang lain? Mungkin bisa menambah Pak. Oh, boleh, silakan. Usia Fiona ini kayaknya mau masa puber, jadi memang dia. Ya, tadi saya udah berpikirnya ke situ juga. Sudah mulai suka sesama jenis, lain jenis.
Malah yang dikejar-kejar adalah yang usianya jauh di atas dia, Bu. Namanya Adri, usianya mungkin beda. Iya, sekarang berpindah ke lain hati, ke Aldi. Tadinya Adri, sekarang Aldi. Iya. Oh, Mama Rahmat mau nanya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti dari orang tua Rahmat Dipaksa. Di sini saya mau lihat mengenai anak saya, Bu. Kalau lagi berkenan sama teman-teman tuh, kalau dinakalin ya, dia nggak pernah balas. Cuman untuk melampiaskan amarahnya tuh sama keluarga gitu. Nah, pada waktu itu pernah Rahmat itu saya posisi pulang kerja. Pulang kerja. Rahmat itu entah kenapa dikatakan sama teman-teman, dia lampias marahnya tuh berlebihan, seolah-olah kayak bukan Rahmat gitu. Sampai bawa pisau, sampai saya mau ditusuk gitu. Sampai bapaknya pun dijorokin gitu sampai jatuh gitu kan. Nah, itu kalau dia nggak pernah balas kalau temannya nakal gitu ya. Jadi masalahnya mbaknya anak saya pertama, jadi pernah anak saya itu yang pertama dikejar-kejar bawa pisau Rahmatnya, sampai anak saya tuh sembunyi di warung bucok. Dalam posisi saya lagi bekerja, saya panik karena salah satu tetangga itu telepon saya. Itu si Rahmat bawa pisau untuk bunuh kakaknya. Karena marahnya itu, mbaknya itu minta tolong bersihin rumah. Kadang-kadang kan dia makan atau apa dia nggak mau beresin. Kadang-kadang si Rahmat itu gimana ya? Kadang rajin, kadang kalau lagi males, itu kalau disuruh emosi. Nah, seperti itu. Contohnya misalkan minta sesuatu gitu. Kalau minta motor. Nah, itu kan kadang-kadang kemampuan orang tua, kadang-kadang saya sebagai orang tua berpikir untuk jenjang pembayaran nantinya kan kita nggak tahu, tapi anak kan nggak berpikir seperti itu. Taunya harus karena pada waktu itu dia pernah ngamuk pagi-pagi sampai mau menerjang pintu kan. Saya takut namanya pintu kontrakan takut jebol. Jadi saya berkomunikasi sama papanya Rahmat, ya sudah daripada anak kita ngamuk, coba kita ikutin maunya apa. Ternyata dia maunya nonton Herman. Aduh, bagaimana ini? Terus teman-temannya bilang, ya udah Mas, kita ikutin aja maunya apa. Begitu saya ambil motor tersebut, yang permintaan si Rahmat dengan senang semangat dia sekolah. Bangun pagi, tanpa dibangunin orang tua, dia bangun sendiri. Dia memang anaknya mandiri. Jadi semua keluarga, anak saya yang pertama kerja, saya kerja, suami saya kerja, jadi dia di rumah seorang diri. Tapi alhamdulillah di situ saya salutnya sama Rahmat ini semenjak umur usia berapa ya, saya tinggal kerja, dia nggak pernah nyusahin tetangga baik siapapun gitu ya. Alhamdulillah ya disitulah. Nah sekarang yang dia diinginkan dia nyupir mobil, minta khusus mobil. Saya berpikir lagi kan, aduh ini anak mintanya banyak banget gitu. Setelah itu dia sudah angan-angan nanti beli mobil ya Mak, bagaimana ini? Yang saya minta pendapatnya sama Ibu. Ya, terima kasih Bu. Apa ini? Anak saya sudah dilahirkan. Usia berapa? Usianya 19 tahun. Ya, terima kasih. Tadi 13 tahun ini. Ya. Ada lagi ya? Fisiknya bagus, tapi Kakaknya kami. bisanya hanya nyalin. Tapi bisa komunikasi. Baik. Makasih. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kakaknya Kamil. Kakaknya kamu. Untuk yang saya mau tanyakan, Bu Dery,
untuk anak-anak normal ataupun yang berkebutuhan khusus itu kan pasti akan mengalami masa prioritas. Yang dimana maksud saya buat tadi ini bagaimana cara kita untuk mengedukasikan, karena saya pernah dengar itu Kamil sama teman-temannya pada ngobrol video call segala macam, itu dia dapat kata-kata dan yang menurut saya itu hal yang enggak gitulah. Oke. Makanya maksud saya gimana caranya kita sebagai orang tua atau yang punya saudara berkebutuhan khusus ini, cara untuk mengedukasikan bagaimana ini pendidikan seksualnya, dan yang kedua gimana cara kita untuk menanggapi misalkan dalam bermasyarakat anak-anak yang berkebutuhan khusus ini kadang di Bully. ya Itu aja Mas. ya jadi terkadang kitanya ini yang emosi Emosi ya, betul. Ya. itu cara ya. Terkadang tuh saya mulai berantem sama satpam gitu. Itu cara buat biar masyarakat yang menerima, maksudnya saya kan sebagai kakak gitu. Sudah? Terima kasih yang Fiona, Mama Rahmat dan kakaknya Kamil. Kebetulan penanya kedua dan ketiga itu guru tetapnya saya, Mbak. Oh iya. Sudah 4 tahun ada di kelas saya. Jadi saya tahu persis perkembangan mereka dari umur 4 tahun yang lalu sampai sekarang. Kebetulan si Rahmat dan si Kamil memang memiliki sikap yang labil, mungkin ya sikap labil dimiliki oleh setiap anak disabilitas. Namun khusus yang Kamil sama Rahmat ini sekarang ini memang sedang tidak labil-labilnya. Kadang kita di video call ngomongnya yang kotor-kotor. Sudah saya sampaikan, kalau kamu ngomong terus begitu, maka nanti sekolah akan mengulangi kamu, tidak boleh sekolah lagi. Nanti kalau kamu sudah baik baru boleh. Kadang sudah diulang-ulang di nasihati, masih tetap juga begitu. Begini. Ya, Ibu ada yang mau ditambah? Ya, mungkin dari dua ibu yang siapa tadi, Fiona ya? Fiona dengan Ibu siapa? Oh yang marah. Baik. Kasus-kasus seperti ini Bu, sebetulnya tidak hanya kita dapati di anak-anak dengan disabilitas. Kita sendiri pun mengalami hal yang sama. Jujur ya Bu, saya pun orangnya gak percaya diri. Jadi hal-hal seperti itu rupanya memang perlu dibiasakan. Ada pembiasaan-pembiasaan. Nah kemudian tadi muncul, kenapa di rumah kok berbeda dengan di sekolah? Ya jelas kalau di rumah kan yang ditemui keluarganya. Kalau tadi disebutkan, saya sudah oh iya seperti itu. Di sekolah muncul sudah mulai ada ya masa-masa puber, itu juga berhubungan nanti ya Pak dengan kondisi seksualitas mereka. Oke. Dalam konteks ini kita perlu bicara hal yang lebih detail lagi, sehingga ini saya sudah tahu bahwa Bu Iva dan pihak Swakarya sendiri juga akan khusus mengangkat isu ini mengenai seksualitas, dan itu memang harus disampaikan oleh orang-orang yang memang pakar di dalamnya. Kalau saya di sini memberikan satu pengantar dulu bahwa itu adalah hal-hal yang wajar sebetulnya. Cuma bagaimana kita bereaksi ini, ya? Ketika tumbuh sudah perasaan-perasaan seperti itu, kemudian akhirnya mungkin karena tidak bisa melampiaskan itu, kita kan nggak tahu kenapa akhirnya anak ini pengen A, B, C, tambah lama kok tambah tinggi gitu kan. Kita harus cari dulu nih akarnya kenapa, apa yang membuat dia tiba-tiba bergejolak, muncullah keinginan A, B, C, D, E tadi. Kok sekarang suka ngusilin orang lain, dari habis minta motor tiba-tiba minta mobil, ya kan. Kita kan karena cuma maunya ringkes, kasih. Tapi akarnya kita nggak tahu kenapa. Nah ini yang perlu kita gali Bapak Ibu. Makanya dimulai dulu nih dari sini, orang tua dulu.
Tapi harapan saya nanti ke depannya, setelah kita masuk sesi-sesi yang lebih dalam, akan ada tuh konselor-konselor yang bisa membantu. Ya, jadi tidak hanya kita hanya mendengar dari pihak Bapak Ibu, tapi kita juga perlu melihat anaknya secara langsung. Kita berinteraksi, makanya perlu ada laporan dari guru nanti. Nah, itu dulu yang harus kita sadari, bahwa itu adalah hal yang normal. Masalahnya kita perlu gali lebih dalam lagi kenapa. Nah, bagaimana dengan reaksi kita? Saya yakin Mas Yunus ya, saya sangat tersentuh gitu ya, karena ini adalah contoh nyata dari bagaimana seorang sibling itu sangat memperhatikan saudaranya. Itu yang betul. Ketika dia bersedih, saya lebih bersedih. Itu dia sebetulnya konteks itu sudah betul. Cuma kita di sini harus bisa mengontrol diri kita. Ya, apapun yang orang pikirkan tentang kita itu nggak ada hubungan sama kita. Kita yang harus punya kendali sama diri kita sendiri. Ketika orang mengejek, ya, membuli itu tadi, yang bisa kita lakukan adalah bagaimana agar kejadian itu tidak terjadi lagi. Tapi untuk kedepannya nih, makanya saya katakan tadi ini nggak bisa cuma kita doang. Makanya nanti akan ada muncul sibling. Ayo kita edukasi sibling. Nanti habis itu kita edukasi masyarakat. Kan gitu. Mungkin di luar negeri begitu Bapak Ibu, ya, di luar negeri anak-anak kita yang spesial ini diberi kesempatan buat kerja, ya kan, buat membaur di masyarakat, tidak dibedakan dengan anak-anak yang lain, jadi itu. Sehingga kita mulai dari sekarang. Tapi kalau kita tiba-tiba bilang gimana caranya supaya langsung berubah, tidak seperti itu, harus melalui proses. Maka kita mulai dulu nih Bu. Sederhana dulu dari sini ya. Nah, isu-isu khusus itu nanti akan dibahas lebih mendalam di sesi berikutnya. Makanya harapannya supaya Bapak Ibu hadir terus. Kalau kita bongkar semua di sini, nanti gak ada yang hadir di sesi-sesi berikutnya. Dan itu harus dijelaskan oleh orang yang betul-betul pakar. Tapi di sini yang sudah kita share sama-sama tadi adalah bagaimana agar Bapak Ibu bisa mengenali dulu akar permasalahan. Jangan langsung overreaktif tadi Bu. Ya, daripada dia marah, daripada dia ini, daripada itu. Tapi kalau memang seperti itu, ask help, minta pertolongan. Apa yang harus saya lakukan? Nanti kalau memang akan terjadi, memang dikhawatirkan seperti itu, kita akan bantu, gitu. Ya, kita memberikan bantuan sampai seperti itu adalah bentuk empati kita. Jadi tolong Bu, mungkin diperhatikan lagi. Itu kan keinginan-keinginan itu yang kita lihat hanya yang dia ucapkan. Tapi yang dia rasakan kita tahu enggak kenapa sebetulnya ada apa. Sama tadi ya Bu, rupanya mau puber gitu kan usia-usia segitu. Nah itu yang susah dia mogok. Gitu ya Mas ya, jadi kurang lebihnya saya yakin sih ke depannya yayasan ini akan jauh lebih berkembang lagi dengan memberikan program-program yang lebih masif gitu ya, yang lebih luas. Kok saya kasih ke Ibu. Sudah terjawab semua ya. 1, 2, 3 pertanyaan terjawab sudah oleh Mbak Seri. Masih ada yang tersisa lagi pertanyaannya? Kebetulan juga kita mengamankan tema kita pada pagi hari ini, yaitu menanamkan empati dalam pengasuhan anak disabilitas. Kebetulan jamnya sudah jam istirahat. Sebagai rasa empati orang tua mungkin terhadap anaknya, maka mungkin pertemuan kita akan kita sudahi kalau Bapak Ibu sudah tidak ada pertanyaan lagi. Waktu sudah menunjukkan pukul 9:50. Memang waktunya kita mengasuh anak-anak yang saatnya sudah harus minum, makan, dan istirahat siang. Tadi jam 9:30, tapi kita agak ini sedikit. Bagaimana Mbak Cherry? Terima kasih banyak Pak. Oh iya, saya yang terima kasih. Kalau sudah tidak ada lagi yang ditanyakan, kita kasih aplaus lagi. Langsung kita Ibu Sarina. Terima kasih sekali Mbak Cherry atas kehadiran dan ilmunya yang banyak kami timba dari apa yang sudah tadi dipaparkan. Mudah-mudahan pertemuan seperti ini boleh nggak diulang lagi besok-besok dengan tema yang lebih menarik lagi. Atau tadi saran dari Ibu Cherry tentang komunitas sibling
sudah ada contohnya komunitas sibling autis. Siapa tahu Swakarya mendahului komunitas sibling untuk Ya, anak-anak betul. disabilitas intelektual Yes. khusus untuk Swakarya dulu. Ya. Boleh nanti di grup Swakarya WA yang berakibat nanti Bapak Ibu tidak kewalahan menangani anak seorang diri atau bersama suami, tapi didukung juga dengan anak-anak yang lain. Setuju nggak Ibu? Setuju. Ya, ada komunitas, mungkin nanti ketua komite bisa memperkasai komunitas sibling untuk anak-anak disabilitas intelektual Swakarya. Wow, keren. Bisa jadi nanti ke luar. Keren Ya, banget. Bapak Ibu ya. Kalau keturunan yang lain ada tadi autis sudah ada, kita harus juga ada supaya ibu tadi nggak kewalahan. Ibu sama bapak nggak kewalahan dengan anak sendiri, tapi dipedulikan juga oleh keluarga yang lain. Untuk itu, sebelum kita akhiri diskusi kita pada pagi hari ini menjelang siang, maka ada beberapa resume yang dapat saya sampaikan. Pertama adalah empati dalam pengasuhan anak disabilitas itu harus mendapatkan kesabaran tanpa batas dan cinta tanpa syarat. Kemudian jangan menyamakan anak kita itu dengan anak orang lain. Itu kuncinya. Itu saja barangkali yang resume bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf saya sebagai moderator. Kurang lebihnya sekali lagi kami mohon terima kasih sekali lagi kepada Mbak Jerry yang sudah panjang lebar. Hanya karena kita dibatasi oleh waktu, maka kita harus menyudahi acara kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk Mbak Jerry.